Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Praktikum Komstat ingin mempresentasikan hasil codingan kami pada modul 7 optimasi numerik. Dalam kelompok 12 ini terdiri dari 5 anggota kelompok ya. Yang pertama itu ada Dea Amelia Putri dengan NIM akhir 04, yang kedua ada Johannes Christian Silitonga dengan NIM akhir 43, yang ketiga ada Irham Mahdi dengan NIM akhir 49, yang keempat ada saya sendiri Nisrin Rafifa dengan NIM akhir 52, dan yang terakhir ada Ibrahim Al-Kafi dengan NIM akhir 100. Jadi yang pertama itu ada parameter fungsi dari A dan B, itu tuh batas awal dan akhir dari interval pencarian. Terus F itu fungsi yang akan dicari minimumnya. EPS itu toleransi yang menentukan seberapa dekat dua nilai di batas interval sebelum algoritmanya berhenti. Terus ada while itu perulangan. Selisih antara A dan B lebih besar daripada EPS. Algoritma terus melakukan iterasi. Terus ada RAT itu untuk menghitung titik-titik di dalam interval berdasarkan rasio emas, yaitu tadi 0,618. Terus menentukan X1 dan X2-nya itu 2 titik X1 dan X2 itu dihitung dalam interval A, B menggunakan rasio. Nah, setelah itu ada evaluasi fungsi dari X1 dan X2. Jadi kalau fungsi di X1 itu lebih besar daripada X2, maka A diperbarui ke X1 karena minimum berada di kanan. Terus jika tidak, B diperbarui ke X2 karena minimum berada di kiri. Terus mengembalikan titik minimum. Itu setelah perulangannya berhenti, fungsi mengembalikan titik tengah interval terakhir sebagai estimasi dari titik minimum fungsi. Selanjutnya di contoh penggunaan ini, function X itu X kuadrat, mendefinisikan itu fx sama dengan X kuadrat, yaitu fungsi kuadrat yang akan dicari nilai minimumnya. Selanjutnya itu ada hasil golden 4, F, 10 pangkat min 6 itu memanggil fungsi golden dengan interval awal pencariannya itu minus 4 hingga 5. Fungsi F-nya itu sebagai input, toleransi 10 pangkat min 6 itu menentukan seberapa dekat dua batas interval sebelum pencarian berhenti. Selanjutnya ada print hasil, itu mencetak hasil dari pemanggilan fungsi golden. Terus hasilnya itu 2,03118M-07 yang mendekati 0 merupakan titik minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dari interval. Jadi kesimpulannya itu dengan menggunakan metode golden section ini menentukan nilai minimumnya dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan interval minus 4,5 itu hasilnya mendekati 0. Di sini kita akan menggunakan fungsi selanjutnya yaitu fungsi Newton-Raphson. Awalnya kita akan membuat sebuah ekspresi atau mendefinisikan fungsinya yaitu 4 dikalikan X kuadrat ditambah 2X. Lalu di sini kita membuat fungsi derivnya yaitu deriv dengan fungsi F pada variabel Kx-nya. Lalu kita set X-nya sebagai 7. Lalu kita akan memanggilnya kembali fungsi yang telah diturunkan dengan nilai 7. Maka akan didapatkan 58 yaitu hasil dari 8x plus 2 yang merupakan turunan dari fungsi awalnya dimasukkan nilai 7 maka akan menghasilkan 58. Pada Newton-Raphson kita bukan hanya membutuhkan turunan pertamanya tetapi juga kita membutuhkan turunan keduanya. Maka di sini kita akan membuat sebuah fungsi baru yaitu namanya newrep dengan menggunakan parameter yaitu fungsinya, lalu ada x0 sebagai nilai awalnya dan toleransinya. Yang dimana di sini di dalam fungsi tersebut kita akan mencari turunan pertama dari variabel x-nya, lalu turunan kedua dari variabel x-nya, lalu dengan e yaitu merupakan toleransi ditambahkan 1. Dan di sini kita akan membuat sebuah perulangan di mana ketika E-nya lebih besar daripada toleransi, maka akan terus dilakukan iterasi. Lalu di dalam perulangan kita akan men-set nilai X-nya sebagai X0, lalu turunan pertamanya dan turunan keduanya dipanggil kembali, dan nilai E-nya merupakan absolute F1 atau nilai mutlak dari F1 sebelumnya. Dan nilai X0-nya untuk iterasi selanjutnya yaitu diambil dari nilai X0 sebelumnya dikurangi dengan turunan pertamanya,
yang dibagi dengan turunan keduanya, lalu mengembalikan nilai X sebagai titik minimumnya. Di sini kita akan menggunakan contoh dari fungsi sebelumnya. Di sini kita akan mendefinisikan sebuah fungsi yaitu 4 dikali X kuadrat dikurang 3X dikurang 7. Lalu di sini kita akan memanggil fungsi new wrap dengan fungsi sebelumnya dengan titik awalnya yaitu 4 dan batas toleransinya 10 pangkat min 5. Dimasukkan ke dalam variabel hasil dan ditampilkan variabel hasilnya. Maka akan tertampil nilai minimum dari fungsi tersebut yaitu adalah 0,375. Lalu selanjutnya di sini adalah fungsi optimasi built-in, fungsi optimize untuk variabel tunggal. Di sini kita menggunakan sebuah variabel f yang merupakan fungsi x kuadrat min 4x plus 4 dan x min-nya menggunakan optimize atau fungsi built-in dari R dan memanggil fungsi sebelumnya dengan batas 6 sampai 7 dan batas toleransinya itu 10 pangkat min 6. Maka akan di print variabel x min-nya, maka akan tertampil yaitu nilai minimum dari fungsi tersebut yaitu 6. Dan objektif 16 ini menandakan adalah lokasi dari nilai minimum tersebut dalam rentang 6 sampai 7 dengan batas toleransi 10 pangkat min 6. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke fungsi optimum untuk beberapa variabel. Pertama-tama di sini kita akan mendefinisikan fungsi f yang akan kita minimalkan, di mana fungsi ini mengambil satu argumen yaitu x atau vektor dengan dua elemen. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung kuadrat dari x1 min x2 kuadrat dikalikan 100. Ini untuk mengukur seberapa dekat si x1 dengan kuadrat x2. Selanjutnya, di sini kita akan mengukur seberapa dekat x1 dengan 1 yang ditandakan dengan 1 min x1 kuadrat. Setelah itu kita menggunakan fungsi optim untuk meminimalkan si fungsi f ini, di mana nilai awal vektor x ini diinisialisasi dengan c min 1,2,1. Dan di sini terdapat outputnya. $par ini menampilkan nilai optimal dari si X yang mendekati 1,-1, di mana ini merupakan nilai X yang meminimalkan fungsi F, yaitu yang 0,99 dan min 0,99 menunjukkan nilai optimal X1 ini mendekati 1 dan si X2 ini mendekati min 1. Terus kemudian di sini terdapat $value, yaitu menampilkan nilai minimum dari fungsi f pada nilai optimal x, yaitu sekitar 2,537 atau 2,53 dikali 10 pangkat min 6 atau yang mendekati 0. Selanjutnya di sini ada $counts, itu menunjukkan jumlah iterasi yang diperlukan untuk fungsi si function dan gradient, yang mana dalam hal ini fungsi ini dievaluasi 65 kali. Selanjutnya di sini $convergence yang menunjukkan nilai 0, di mana nilai 0 ini sendiri menunjukkan bahwa proses optimasi berhasil konvergen. Dan di sini $message itu tidak ada pesan kesalahan atau nol, yang berarti proses berjalan lancar tanpa adanya masalah. Kemudian di sini kita akan membuat data frame yang bernama dat yang berisi dua kolom, yaitu kolom X dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, serta kolom Y dengan nilai 1, 3, 5, 6, 8, dan 12. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi LR yang akan digunakan dalam optimasi ini, di mana fungsi ini menerima dua argumen, yaitu data dan par sendiri. Terus selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi width untuk memudahkan akses kolom X dan Y di kolom data, di mana fungsi ini akan menghitung jumlah kuadrat selisih antara Y aktual dan Y prediksi, yang di sini menunjukkan par 1 ditambah par 2 dikali X min Y kuadrat. Selanjutnya di sini kita juga menggunakan fungsi optim untuk meminimalkan fungsi LR, di mana di sini par C0,1 yang merupakan nilai awal untuk parameter regresi, di mana intercept par 1 dan slope par 2. Dan Fn sama dengan LR ini menunjukkan bahwa fungsi yang diminimalkan adalah LR, dan data yaitu data kita atau dat
Dan di sini kita akan menampilkan hasil optimasinya. Dan untuk outputnya sendiri di sini terdapat $par yang menampilkan nilai optimal dari parameter regresi linear yaitu par 1 atau intercept dan par 2 yaitu slope. Di sini menunjukkan min 1,26 dan 2,02 menunjukkan bahwa intercept optimal adalah sekitar min 1,27 dan slope optimal adalah sekitar 2,03. Di mana di sini kemudian ada $value, di sini menampilkan nilai minimum dari fungsi LR pada parameter optimal yaitu 2,819. Di mana ini merupakan jumlah kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual pada parameter optimal. Selanjutnya di sini ada $count, itu menunjukkan jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencapai nilai minimum yaitu function 89 yang mana menunjukkan bahwa fungsi ini dievaluasi 89 kali. Dan di sini terdapat $convergence yang menunjukkan nilai 0, di mana nilai 0 ini menunjukkan bahwa proses optimasi ini berhasil konvergen. Dan $message itu tidak ada pesan kesalahan atau nol menunjukkan bahwa proses ini tuh berjalan dengan baik tanpa masalah. Dan sekarang kita masuk ke tugas individu nomor 1. Di sini kita menggunakan fungsi golden yang menerima 4 parameter yaitu A, B, F, dan epsilon. A dan B merupakan batas awal interval, F adalah fungsi, dan F adalah toleransi atau epsilon ya di sini. Kemudian di sini kita akan melakukan iterasi selama selisih antara B dan A lebih besar dari nilai epsilon atau toleransi. Dan di sini kita menghitung rasio emas dengan menggunakan rumus akar 5 ditambah 1 dibagi 2. Dan di sini kita menentukan titik X1 dalam interval berdasarkan rasio emas yaitu B min BA per rasio. Kemudian di sini kita juga menentukan titik X2 dengan rumus A plus B min A dibagi rasio. Terus di sini kita menentukan jika fx1 ini lebih besar atau sama dengan fx2, minimum berada di kanan sehingga A diperbarui menjadi x1. Dan di sini jika tidak, maka minimum berada di kiri sehingga B diperbarui menjadi x2. Dan selanjutnya di sini kita mengembalikan titik tengah interval terakhir sebagai nilai minimum yang diestimasi. Dan di sini terdapat contoh penggunaannya yaitu fungsi f function x 2 kali x min x kuadrat min 1. Terus di sini kita menjalankan fungsi golden untuk mencari nilai fungsi f dalam interval 0,9 dan dengan epsilon atau toleransi 10 pangkat min 7 dan di sini dihasilkan outputnya yaitu 9. Ya, lanjut ke tugas individu nomor 1. Kita pada baris pertama kita bakal melihat baris ini mendefinisikan fungsi kuadrat fx sama dengan 2x dikurang x pangkat 2 dikurang 1. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai minimumnya. Nah, habis itu lanjut ke fungsi golden section set-nya ini yang ada hasil sama dengan golden 0,9f 10 pangkat min 7. Nah, 0,9-nya ini interval pencarian nilai minimum yaitu dari 0 hingga 9. F-nya itu fungsi yang kita definisikan sebelumnya. 10 pangkat min 7 itu toleransi kesalahan yang berarti pencarian akan berhenti ketika hasilnya sudah cukup akurat. Dan outputnya adalah 9. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Nah, di sini ada yang pertama ada fungsi new rep-nya. Nah, di sini kita akan menerima 3 parameter yaitu f sebagai fungsi fx yang akan diminimalkan, x0 sebagai nilai awal atau tebakan awal, EPS-nya ini sebagai toleransi error yang menentukan kapan iterasi ini akan berhenti. Lanjut ke turunan pertama dan keduanya. Nah, kita di sini ada f1x sama dengan deriv f, x. Nah, ini mendefinisikan turunan pertama dari fungsi fx terhadap variabel x-nya. Nah, lanjutnya yang ke f2-nya ini kita bakal mendefinisikan turunan kedua dari fungsi fx-nya. Nah, langsung kita ke baris ketiganya yaitu inisialisasi errornya. Error awal E-nya ini di set lebih besar dari toleransi EPS untuk memastikan loop while-nya ini dijalankan setidaknya sekali. Keempat ini while buka kurung E lebih besar dari EPS ini maksudnya loop akan terus berjalan selama error E lebih besar dari toleransi EPS. Lanjut ke evaluasi turunan pertama dan keduanya.
F1 sama dengan ATTR, eval, F1X, gradien 1. Nah, ini mengevaluasi turunan pertama dan kedua di titik X0. Nah, lanjut ke menghitung error. Kita hitung errornya menggunakan kode E sama dengan ABS, buka kurung, F1 tutup kurung. Error E ini dihitung sebagai nilai absolut dari turunan pertama Fx0. Jika turunan pertama mendekati 0, algoritma berhenti, karena itu adalah syarat minimum fungsinya. Nah, kita memperbarui nilai X0-nya menggunakan X0 sama dengan X0 dikurang F1 per F2. Nah, nilai X0 ini diperbarui berdasarkan formula Newton-Raphson. Nah, kita langsung mengembalikan hasilnya menggunakan return X0. Setelah loopnya berhenti, ketika E lebih kecil sama dengan EPS, fungsi ini mengembalikan nilai X0 yang merupakan estimasi titik minimum fungsi fx-nya. Masih lanjut di nomor 2 tadi. Nah, kita ini lanjut ke pendefinisian fungsinya, yaitu fungsi expressionnya fx sama dengan E pangkat min x plus x pangkat 4. Nah, lanjut kita memanggil fungsi newrep-nya lagi, yaitu pada baris fungsi newrep dipanggil. Nah, kita untuk mencari nilai minimum dari fungsi f-nya, fungsi newrep ini tampaknya pakai metode Newton-Raphson juga. Yang pertama, f-nya ini fungsi yang ingin dicari nilai minimumnya. Nah, 10 itu tebakan awal untuk x. Dalam hal ini x-nya ini sama dengan 10 pangkat min 5 ini toleransi kesalahan atau tingkat presisinya. Kita lanjut mencetak hasilnya, dan hasilnya menunjukkan hasil min 0,532471. Ini merupakan nilai dari fx pada nilai x yang mendekati nilai minimumnya. Baik, untuk nomor 3 ini kita membuat function di mana fungsinya itu adalah x pangkat 3 minus 2 x pangkat 2 tambah 2x min 1. Nah, ini di sini kita mau mencari optimize untuk mencari nilai minimum dari interval minus 1 sampai 4. Di sini adalah Newton-Raphson dan dengan parameter yang sudah kita buat, fungsinya ada G, X0 dan epsilonnya. Baru seperti biasa dengan metode Raphson ini, baru kita akan memanggil nilai X sama dengan X0, dimana nilai fungsinya ini adalah nilai function hasil ekspresinya adalah x pangkat 2 minus x, dan dari Newton-Raphson-nya kita panggil yaitu nilai G terus 4 dari 0 sampai 4, kemudian 10 pangkat minus 5. X-nya sama dengan 4. Baik, untuk nomor 5 ini terdapat function yaitu X2, X1 pangkat 2, kemudian X1. Oke. Ini mencari nilai optim di antara minus 1,2 dan 1. Kemudian bisa kita lihat hasilnya di situ terdapat. Oke, jadi ini merupakan salah satu nilai dari si 70 minus X2 minus X1 pangkat 2 tambah 1 min X1. Terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih kami ucapkan dari kelompok kami. Kesimpulannya, untuk metode-metode yang telah kami bahas tadi merupakan metode-metode untuk mencari nilai optimum dan nilai optimum baik minimum ataupun maksimum dari setiap metode-metode yang sudah kami pelajari. Metode ini sangat berguna bagi kita dalam statistika, di mana metode ini bisa menjadi tolak ukur atau acuan yang bisa menjadi untuk mendapatkan nilai-nilai minimum dan maksimum. Sekian dan terima kasih.